Ya, pemirsa ketar-ketir karena adanya krisis yang melanda industri perbankan Amerika Serikat nampaknya belum usai. Bank-bank besar pun terus berjatuhan, bermula dari Silicon Valley Bank atau SVB pada Maret 2023 lalu hingga yang terbaru, First Republic Bank. Kini saham-saham bank regional seperti PacWest dan juga Western Alliance jatuh usai pencaplokan First Republic oleh JP Morgan Chase Co. Pertanyaan besarnya, apa penyebab dari peristiwa ini? Mari simak ulasannya dalam biang kerok bangkrutnya bank-bank Amerika Serikat. Ya, Bank Regional Amerika PacWest Bank saat ini terancam bangkrut setelah saham PacWest anjlok 56% pada Rabu 3 Mei lalu. Dan ini masih menjadi dampak dari maraknya kebangkrutan yang melanda perbankan Amerika Serikat. Bank ini kini sedang menjajaki semua opsi strategis, termasuk salah satunya adalah menjual perusahaan. Manajemen menyebutkan sudah ada beberapa calon mitra dan investor yang mau menyelamatkan PacWest Bank. Bahkan kondisinya, bank yang berbasis di California ini tengah mempertimbangkan langkah antara melikuidasi dan juga meningkatkan modal untuk tetap bisa menopang bisnisnya. Nah, seperti banyak bank regional Amerika Serikat lainnya, nilai pinjaman dan kepemilikan obligasi PacWest Bank runtuh terkena imbas suku bunga yang melonjak. Banyak deposan yang menarik simpanan mereka pada bulan Maret lalu karena khawatir bank tersebut bangkrut. Meski Federal Deposit Insurance Corp atau FDIC atau Lembaga Penjamin Simpanan Amerika Serikat mengasuransikan rekening deposan yang lebih dari 250 ribu dolar Amerika Serikat, tetapi nyatanya banyak deposan PacWest Bank yang dananya lebih dari itu tapi tidak diasuransikan. Dengan banyaknya deposan yang menarik dana mereka, bank jadinya kehabisan uang tunai. Kondisi inilah yang membuat investor ketakutan. Alhasil saham PacWest pun anjlok 72% tahun ini. Nah, PacWest Bank ini jadi korban yang jatuh baru-baru ini ya pemirsa, tapi bukan korban yang pertama. Karena sejak Maret 2023 lalu, seperti yang kita ketahui, sudah banyak nih bank-bank besar yang sudah jadi korban duluan. Ya, yang pertama yang menjadi awal mula dari bank-bank besar jatuh adalah diawali oleh Silicon Valley Bank. Ini menjadi korban pertama yang pada Maret 2023 lalu resmi kolaps setelah perusahaan perbankan komersial berbasis California, Amerika Serikat ini mengalami krisis modal dan bangkrut dalam waktu 48 jam. SVB kolaps akibat gagal mendapatkan suntikan modal dan penarikan dana dari nasabah dan juga investor. Dahsyatnya, SVB bangkrut hanya dalam waktu 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana sebesar 2,25 miliar dolar Amerika Serikat untuk menambah modal. Nah, serupa dengan yang terjadi dengan PacWest, SVB waktu itu membutuhkan suntikan modal karena banyaknya klien mereka yang menarik simpanannya. Namun rencana ini pun gagal karena pasar khawatir melihat kondisi keuangan bank. Alhasil, SVB pun terpaksa menjual kepemilikan obligasi mereka senilai 21 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan dana. Sebagian besar obligasi yang dimiliki oleh SVB adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat. Akan tetapi dengan kondisi saat ini, penjualan bond malah membuat bank tersebut rugi hingga 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. SVB rugi besar karena nilai obligasi tengah jatuh. Kenaikan suku bunga agresif The Fed membuat yield atau imbal hasil surat utang melonjak tajam. Sebaliknya, harga obligasi ambruk. Nah, itu SVB yang pertama, kemudian korban yang kedua adalah Signature Bank. Signature Bank adalah bank yang berbasis di New York. Bank ini akhirnya ditutup oleh regulator hanya berselisih 2 hari setelah SVB. Salah satu bank utama untuk industri kripto ini menambah daftar kegagalan bank-bank di Amerika Serikat. Signature runtuh akibat dampak ketidakstabilan di pasar stablecoin. Kegagalan Signature disebabkan karena kendala yang sama dengan Silicon Valley Bank yang mengalami penarikan dana besar-besaran dan berakhir bangkrut. Kemudian yang ketiga ada Credit Suisse. Credit Suisse sendiri sebuah bank investasi Swiss terkemuka yang juga mengalami gonjang-ganjing setelah Saudi National Bank atau SNB sebagai pemegang saham mayoritas mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menyuntikkan lebih banyak uang ke bank tersebut. Akibatnya saingannya Credit Suisse yakni UBS Group memutuskan untuk melakukan aksi akuisisi darurat pada Credit Suisse Group yang berdampak signifikan terhadap para pemegang obligasi paling berisiko yakni obligasi AT1 milik Credit Suisse senilai 16 miliar franc Swiss yang banyak diterbitkan oleh Bank Eropa pasca krisis finansial tahun 2008 demi meningkatkan modal tanpa harus menerbitkan saham baru
akan sepenuhnya kena write-off atau hapus buku. Tujuan dari obligasi AT1 sebelumnya sebenarnya adalah untuk menambah lapisan perlindungan bagi fundamental bank. Namun dalam kasus ini, terdapat risiko untuk para pemegang obligasi akan mendapatkan urutan klaim di bawah obligasi biasa ketika suatu institusi keuangan bangkrut. Nah itu tadi Credit Suisse, selanjutnya ada Silvergate Bank yang mengalami nasib yang sama dengan bank-bank lainnya. Silvergate mengatakan bahwa mereka akan menghentikan operasi dan juga melikuidasi banknya. Baik Signature dan Silvergate adalah dua bank utama untuk perusahaan kripto, sehingga Silvergate otomatis ikut jatuh setelah terjadinya ketidakstabilan di pasar stablecoin. Nah yang terbaru yang akhir-akhir ini baru terjadi adalah First Republic Bank, di mana First Republic Bank ini menjadi bank terbesar kedua yang gagal dalam sejarah Paman Sam. Perusahaan perbankan komersial yang berbasis di San Francisco, California ini dinyatakan bangkrut pada awal Mei lalu. Bank ambruk usai sahamnya anjlok sampai 50%. Senin pekan lalu, regulator Amerika Serikat telah menyita First Republic Bank dan mencapai kesepakatan untuk menjual sebagian besar operasinya kepada JP Morgan Chase & Co. yang merupakan bank terbesar di Amerika Serikat. Ya, penutupan SVB karena bank tersebut terbukti tidak mampu memenuhi permintaan penarikan ternyata menimbulkan efek domino. Hal ini pun terjadi ke First Republic Bank. Ya, dari sejumlah kasus yang sudah kita lihat tadi satu-satu, inilah 3 alasan yang menjadi penyebab atau biang kerok bank-bank tersebut berjatuhan. Yang pertama adalah akibat dari krisis ekonomi Amerika Serikat dan juga normalisasi suku bunga The Fed. Tetapi di samping itu, alasan yang pertama ternyata pengamat perbankan juga menilai keputusan inovasi keuangan yang tidak disertai risiko yang mumpuni turut berkontribusi dalam kebangkrutan bank. Ya, Batara Simatupang yang merupakan pengamat perbankan dari Indonesia Banking School saat dihubungi oleh CNBC Indonesia menjelaskan bahwa persoalan pricing adalah persoalan yang klasik. Seolah-olah hanya berpatokan kepada bagaimana memprediksi posisi long atau short. Batara pun menjelaskan kalau diperhatikan sebenarnya pintu kehancurannya adalah dikarenakan inovasi yang kebablasan, yaitu menjadikan nasabah bagian holistik bisnis bank untuk mendapatkan hipotek dan penguasaan dalam pengelolaan kekayaan nasabah yang bersandar pada hubungan pelanggan yang kuat. Perubahan model bisnis seperti ini sebenarnya menyisakan bom waktu karena dalam praktiknya bank menetapkan tingkat suku bunga rendah kepada deposan dan juga memberikan suku bunga yang rendah kepada kas nasabah. Karena jumlahnya jumbo, maka lebih praktis ditransfer keluar daripada membiarkan sebagai kas berbunga rendah. Model inovasi bisnis ini rentan terhadap kenaikan tingkat suku bunga yang akhirnya berujung pada bank run yang sedang terjadi saat ini. Nah, bank run sendiri, aksi bank run ini merupakan aksi massal para nasabah bank yang menarik sejumlah besar dana mereka dari bank secara bersamaan dan juga cepat. Karena khawatir terjadi kebangkrutan atau ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Bank run dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan dan memicu kebangkrutan bank yang bersangkutan. Inilah yang terjadi di bank-bank yang tadi kita sudah bahas. Ya. Makanya pemirsa, itulah pentingnya bagi pemerintah masing-masing negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat regulasi perbankan untuk menghindari terjadinya kegagalan bank yang saat ini tengah terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem jaminan simpanan untuk melindungi nasabah dari kegagalan bank dan menjamin pengembalian dana mereka, meningkatkan transparansi informasi tentang keadaan keuangan bank untuk membangun kepercayaan nasabah dan juga menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan bank dengan menerapkan aturan yang ketat dalam pengelolaan risiko dan menyeimbangkan sumber pembiayaan.